Semoga semangat kerja, semangat juang dengan kondisi PBB yang minim, ya, tetap semangat, tetap berjuang. Allahu Akbar. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Berikutnya Selanjutnya adalah pidato politik Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Bapak Yusril Iza Mahendra melalui virtual Zoom. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim habibina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu ta'ala fi kitabil hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na kalisraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Bapak Ketua Majelis Syuro, segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya hormati dan saya banggakan rekan saya Sekjen PDIP Pak Hasto dan Sekjen PKB yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Kami sungguh berterima kasih atas kehadiran dari kedua bapak-bapak pada acara Milad ulang tahun PBB yang ke-22 ini. Hadirin yang saya muliakan, tadi saya membacakan surah Al-Isyraq yang sudah sering sekali kita baca. Surah itu mengingatkan kita semua bahwa Rasulullah SAW diberikan tugas, tanggung jawab dan beban-beban yang sangat berat, dan dikatakan Allah telah melepaskan beban-beban yang ada pada beliau dan mengangkat beliau pada derajat yang mulia dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan diingatkan juga bahwa sesudah ada kesulitan, senantiasa akan ada kemudahan. Sesudah adanya kesulitan, selalu akan ada kemudahan. Dan dikatakan bahwa apabila kalian telah selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka bersiap-siap lelah untuk melaksanakan pekerjaan yang lain. Saya kira sangat relevan pada kita semua, keluarga besar Partai Bulan Bintang, pada saat kita merayakan Hari Ulang Tahun Partai Bulan Bintang yang ke-22 pada tanggal 17 Juli tahun 2020 sekarang ini. Kalau kita lihat beberapa 20 tahun yang lalu, tanggal 17 Juli 1998, Partai Bulan Bintang dideklarasikan di halaman Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, dengan cita-cita, dengan semangat dan harapan yang besar. Walaupun selama 22 tahun ini kita merasakan bahwa partai telah mengalami sedikit pasang, tapi lebih banyak surutnya, dan ini merupakan satu tantangan, merupakan satu cobaan yang besar bagi kita semua. Akankah kita terus bertahan, atau apakah kita akan menyerah dengan keadaan yang seperti ini? Kalau kita teringat pada surat Al-Isyraq tadi, kita sadar bahwa ada tugas-tugas, ada beban-beban berat, dan kita yakin bahwa ya sesudah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu akan ada jalan kemudahan. Dan apabila kita telah selesai melaksanakan tugas-tugas yang berat, maka kita jangan berhenti, tapi kita harus bersiap-siap pula untuk melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Kita memang menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat ke dalam berjuang, ke dalam kita dihadapkan kepada tantangan konsolidasi, ya, yaitu kita menyusun kepengurusan, menyikakan kepengurusan baik di DPD, di DPW, di DPC, bahkan juga mengurus pada tingkat PAC dan mengurus pada tingkat tim yang ada di desa itu dihadapkan kepada masalah verifikasi untuk menghadapi pemilu yang nampaknya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan ini sudah merupakan satu acara rutin yang 5 tahun sekali dilakukan verifikasi partai politik sampai ke daerah-daerah, dan selalu saja kita menghadapi masalah seperti dalam menghadapi pemilu yang lalu kita menghadapi masalah juga di Papua Barat,
Mungkin di masa-masa yang akan datang ada juga masa-masa yang belum kita bereskan sekarang. Karena itu jadi tugas kita bersama untuk membereskan tiap masalah konsolidasi internal partai di daerah-daerah terutama dan di pusat juga, bukan hanya di DPP tetapi juga pada badan-badan otonom dan juga badan-badan khusus partai, supaya dapat kita lakukan penyegaran dan isi orang-orang yang tepat yang ingin bekerja untuk mengabdi dan membesarkan partai dari segala kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Yang kedua, kita juga menghadapi tantangan-tantangan eksternal yang tidak mudah untuk kita hadapi. Di tengah-tengah pandemi yang mengancam kehidupan kita semua sekarang ini, ya syukur-syukur kita masih bisa hidup dan bertahan, dan syukur-syukur kita masih terus dapat melakukan aktivitas partai sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan kewajiban kita sehari-hari. Nah, untuk urusan internal ini kita hadapi dalam waktu yang dekat ini pilkada serentak yang akan dilaksanakan di seluruh tanah air, dan kita sudah melakukan persiapan ke arah itu, baik kita mengusung calon-calon dari partai lain dalam bentuk koalisi maupun kita mengajukan calon-calon dari partai kita sendiri. Kita berharap semua ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya dan manfaatkan kegiatan pilkada ini untuk juga sekaligus melakukan sosialisasi partai di daerah-daerah. Kemudian kita juga sedang menghadapi beberapa agenda pada tingkat nasional, yaitu persiapan menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan datang, yaitu pembahasan rancangan undang-undang pemilu yang sekarang sedang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat, dan kita telah mengumpulkan sejumlah usulan yang mudah-mudahan usulan-usulan kita itu akan dapat dipertimbangkan atau diakomodasi oleh kawan-kawan kita di DPR, terutama yang hadir pada kesempatan yang baik ini Pak Sekjen PDIP dan Sekjen PKB, juga kira-kira akomodasi terhadap apa yang kita sampaikan itu dapat dipertimbangkan dengan sebaiknya untuk kepentingan pelaksanaan demokrasi kita yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kemudian juga kita menghadapi rancangan undang-undang yang tidak kalah menghebohkan, yaitu rancangan undang-undang tentang hiburan tentang haluan ideologi Pancasila. Dan itu Pak Sekjen PDIP dalam percakapan telepon dengan saya mengatakan kami PDIP kecolongan dengan RUU ini, ya kok sudah jadi begini dan akhirnya ribut. Ya. Dan saya merasa bersyukur bahwa pemerintah sudah tegas mengatakan akan menunda pembahasan rancangan undang-undang HIP ini, dan kita pun secara aktif sebenarnya memberikan saran dan masukan kepada Presiden Pak William Sesnek ya, mengenai apa yang harusnya dilakukan terhadap undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sangat kontroversi ini. Walaupun pemerintah sudah tegas mengatakan akan menunda, ya, artinya memang tidak akan membahasnya, tapi kita melihat bahwa aliansi mendiskusikan masalah ini, dan saya berterima kasih juga kepada Majelis Syuro yang memberi perhatian sangat serius terhadap masalah rancangan undang-undang himpunan ideologi Pancasila ini, dan Majelis Syuro juga sudah menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden untuk menyampaikan pikiran Partai Bulan Bintang. Lakukan konsolidasi terus-menerus, maka sama-sama apa yang menjadi harapan dari Bung Karno, mampu menjadi direction, mampu menjadi light star dari arah perjalanan bangsa, khususnya bagi umat Islam sebagai konstituen utama dari Partai Bulan Bintang. Sebagai light star dari perjalanan bangsa ini, kita tahu bagaimana Bung Karno dengan Pancasila, dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan berat, yang tentu saja digerakkan oleh nilai-nilai ketuhanan. Maka kepeloporan sebagai bintang inilah yang dilakukan, sehingga pada tahun 55 kita mengadakan konferensi Asia Afrika, dan siapa yang kemudian menggunakan momentum untuk merdeka adalah bangsa-bangsa yang mayoritas adalah umat Islam. Maroko merdeka 1 tahun setelah pelaksanaan konferensi Asia Afrika, sehingga Indonesia karena bintangnya tadi maka mampu duduk sederajat bahkan menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa dunia. Dan Indonesia dihormati karena Islam yang menyatu dengan Pancasila tersebut. Di dalam politik luar negeri, Pancasila lah yang berkiprah. Tetapi sebagaimana kita tahu, Bung Karno kemana-mana selalu menampilkan jati dirinya. Dalam alam berpikirnya adalah kebangsaan, tetapi di dalam
suatu sikapnya, Bung Karno menunjukkan seorang muslim yang sangat baik. Buktinya apa? Di negara komunis pun Bung Karno melakukan sholat 5 waktu. Bahkan ketika ada sebuah masjid yang dirubah menjadi gudang, Soekarno meminta, ubah gudang itu menjadi masjid kembali. Maka Bung Karno kemudian meminta sebagai sebuah syarat untuk datang ke Uni Soviet agar ditemukan suatu makam Imam Al-Bukhari, seorang pujangga Islam, penulis hadits yang luar biasa. Dan dari situlah kita lihat bagaimana antara Islam dan Pancasila melekat di dalam diri kepemimpinan seorang Soekarno. Dan itulah yang kami diajarkan di PDI Perjuangan. Kami diajarkan, maka Soekarno itu di dalam konferensi Islam Asia Afrika tahun 65, Mei 65, mendapat gelar pahlawan pembebas kemerdekaan bangsa Islam. Masa kemudian hanya karena persoalan politik dikatakan hal-hal yang berkaitan dengan komunisme tersebut? Ini yang harus kita luruskan. Maka Profesor Isa Mahendra memiliki suatu tradisi intelektual yang luar biasa. Ini yang harus kita kembangkan. Membaca dulu, merenungkan dulu terhadap sejarah, dan kemudian situasi sekarang ini seperti apa. Kan kebalik. Muhammad Natsir, panas. Kita punya karunia yang luar biasa. Pohon-pohonnya, kemerdekaan tidak bisa diganggu-gugat oleh kepentingan manapun. Disitulah tanpa menyuarakan saya pembela Islam, Ibu Mega melakukan pembelaan terhadap Irak. Demikian juga Ustadz Abu Bakar Basir yang mau diambil. Di Timur Tengah saat ini masih ketegangan antara Arab Saudi dan Turki saat ini. Sampai jalan Kekaisaran Ottoman pun di Arab Saudi dihapus. Ketegangan yang muncul di Irak, di Libya, dan kemudian Iran merasa tersudut. Iran bekerja sama dengan Rusia dan Tiongkok. Ini semua adalah persoalan geopolitik, dan sebenarnya Indonesia punya suatu tugas untuk menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa dengan Pancasila itu. Karena itulah tidak berlebihan kalau Pancasila ini juga ideologi dunia. Ini diakui oleh Gamal Abdul Nasser ketika saat itu Bung Karno mendapatkan gelar honoris causa di Universitas Al-Azhar. Maka Bung Karno menyampaikan gagasan tentang Pancasila, dan kemudian berapa ulama di universitas tersebut mengusulkan Pancasila juga sebagai sebuah falsafah untuk Mesir. Ini harusnya membuat kita bangga bahwa tidak ada persoalan antara Islam dan Pancasila. Justru dengan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, Pancasila bisa diterima sebagai falsafah kehidupan bersama, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia. Artinya kita tidak pernah membeda-bedakan warga negara antara Batak, Jawa, Sunda, semuanya adalah sama, dan lain-lain. Demikian juga dalam hal etnis. Sila musyawarah mengajarkan kita buat apa konflik kalau kita bisa duduk bersama, bermusyawarah, dan semuanya berorientasi untuk mewujudkan keadilan sosial itu. Sebagai falsafah tentunya ini menjiwai di dalam kehidupan kita bersama, di dalam membangun Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih berkeadilan itu. Karena itulah tadi pagi saya pamit kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, minta izin bahwa kami diundang untuk menghadiri acara Milad PBB yang ke-22. Beliau juga menyampaikan salamnya. Bahkan saya diberikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena apa? Karena para pendiri Republik ini sebenarnya memulai sebuah proses perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Ini dimulai dengan suatu tradisi pemikiran intelektual yang luar biasa, di mana seluruh peradaban agama, peradaban dunia, peradaban ideologi besar dunia, semua dikontemplasikan sesuai dengan natur dari kita sebagai bangsa timur, sebagai bangsa agraris, sebagai bangsa yang hidup di negara kepulauan. Dan kemudian lahirlah suatu Pancasila itu yang seharusnya tidak perlu kita persoalkan, sebagaimana Prof. Isa Mahendra tadi sampaikan. Kami berharap dengan Milad yang ke-22 ini, kerjasama antara PBB dengan seluruh partai koalisi Indonesia Maju dapat ditingkatkan, khususnya di dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, termasuk Mas Yuri tadi
Mas Yudi Kemal yang dicalonkan dari Belitung Timur. Ya, PD Perjuangan akan memberikan dukungan bagi kepemimpinan beliau di Belitung Timur. Ini sebagai hadiah milad. Dan kami juga membawa hadiah lain, Pak, wakili teman-teman partai, karena tradisi kepemimpinan intelektual ini harus dilanjutkan agar tidak ada lagi yang membentur-benturkan antara Islam dan kebangsaan dan Islam. Semuanya bernaung di bawah Republik Indonesia yang majemuk ini, yang harus kita perjuangkan menuju kehidupan yang lebih baik. Karena itulah, Mas Ferry, nanti kami juga akan memberikan kenang-kenangan buku. Dan selanjutnya nanti kami akan mengirimkan buku-buku berkaitan dengan pemikiran Bung Karno dan Islam, seluruh pemikiran-pemikiran Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk bangsa dan negara, sehingga lahir juga kerjasama intelektual antara PDI Perjuangan dan PBB, dan juga dengan seluruh partai koalisi Indonesia Kerja yang lain. Terima kasih. Kita berharap konsolidasi terus kita lakukan, kita rapatkan barisan seluruh kekuatan Islam, kekuatan kebangsaan, dan terutama PBB. Semoga bintangnya dapat memberikan direction bagi perjalanan kita ke depan, dan bulannya memberikan kesejukan dalam kehidupan kita bersama sebagai satu bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat ulang tahun yang ke-22. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya dengan salam nasional kita, merdeka, merdeka. Terima kasih. Salam pembebasan buat kaum miskin. Ya. Terima kasih untuk sambutannya dari Pak Hasto Kristianto. Selanjutnya acara kita lanjutkan dengan Pemotongan tumpeng. pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng ini minta apa? Pemotongan tumpeng Diwakili akan oleh dilakukan. Pak Sekjen. Oh, penyerahan hadiah. Oh, penyerahan hadiah. Penyerahan hadiah dari PDIP ke Partai Bulan Bintang. Ya. Partai Bulan Bintang. Ya. Penyerahan hadiah dan kenang-kenangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Partai Bulan Bintang. Terima kasih Pak Terima kasih, Hasto. Pak Hasto. Acara selanjutnya pemotongan tumpeng Kepada yang Wakil Ketua Umum juga kami undang ke atas. untuk pemotongan tumpeng mungkin dari perwakilan Dewan Perwakilan Daerah juga. Penyerahan tumpeng Pak Lanyala Mataliti dipersilakan hadir di panggung. Ini buat teman kita Pak Lanyala. Dan tumpeng Tumpeng berikutnya potongan kedua diberikan kepada Bapak Hasto Kristianto. silakan Pak Hasto. Ayat.
Terima kasih untuk Pak Sekjen, Pak Hasto, dan juga Pak Lanyala Mataliti. Asal himne pada menteri, himne pada menteri, himne pada menteri. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan himne Padamu Negeri, himne bulan bintang. Para hadirin dipersilakan berdiri. Himne